Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ramadan Fajar. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua selalu dilindungi dari wabah tersebut. Semoga wabah ini segera berakhir ya di Indonesia ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang membahas tentang perancangan alat tanam benih padi langsung. Penasaran kan apa yang ada dalam perancangan saya? Tonton terus video ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik dan komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika saya ngupload video lagi. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai perancangan alat tanam benih padi langsung, disusun oleh saya, Ramadan Fajar Angesti, dengan NIM 183213, dosen pengampu Dr. Engineering Muhammad Samsiro, SDMT. Abstraknya, alat tanam benih langsung atau ATABELA merupakan salah satu inovasi teknologi tepat guna yang dikembangkan dalam bidang pertanian, khususnya dalam komoditas padi. Penggunaan ATABELA dikatakan sangat efektif dalam era modern seperti saat ini, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mau menanam padi berbanding dengan kebutuhan pangan yang meningkat. Namun, penggunaan alat ini sulit dilakukan karena metode ini kurang diminati oleh petani. Salah satu permasalahannya ialah kurangnya pemahaman para petani akan perancangan ATABELA yang efektif, baik dalam bahan material maupun kinerjanya. Solusinya ialah membuat rancang bangun alat tanam benih atau ATABELA yang memiliki kinerja yang lebih efektif dibanding dengan penanaman dengan metode tradisional dengan menggunakan bahan material yang mudah didapat sehingga petani dapat menerapkan ATABELA dengan baik. Padi merupakan komoditas yang penting bagi kehidupan manusia. Pasalnya padi adalah bahan dasar makanan pokok penduduk Indonesia. Oleh karenanya, perlu dilakukan budidaya tanaman padi guna mensuplai kebutuhan beras di Indonesia. Budidaya tanaman padi dilakukan dengan cara pengelolaan lahan tanam atau sawah menjadi lumpur, proses penanaman bibit padi, perawatan pohon padi hingga proses panen. Pada proses penanaman dan perawatan padi diperlukan perhatian yang lebih karena akan berpengaruh pada hasil panen. Proses penanaman yang baik akan menumbuhkan padi yang baik pula. Oleh karenanya, perlu adanya metode penanaman yang baik dan berdasar pada hasil penelitian. Banyak metode penanaman yang telah dikembangkan oleh beberapa institusi, mulai dari metode penanaman hingga jarak yang digunakan untuk penanaman. Di antaranya terdapat metode tanam pindah atau TAPIN, metode tanam benih langsung TABELA, metode SI, dan metode jajar legowo. Metode yang saya ingin terapkan dalam uraian ini ialah metode tanam benih langsung atau TABELA, dengan membuat perancangan alat mekanismenya untuk dapat mengefisiensikan waktu penanaman. Metode TABELA ini dikatakan sangat efektif karena mampu menghemat waktu penanaman yang diperlukan dibanding dengan metode tanam pindah atau TAPIN. Perancangan alat ini dinamakan ATABELA dengan mekanisme sederhana. Roda digunakan sebagai penggerak alat pembagi butiran padi dengan jarak tertentu yang kemudian jatuh ke media tanam yaitu sawah. Alat dan bahan yang digunakan untuk perancangan yang pertama adalah pipa paralon untuk tempat roda gigi penjatah 1 buah. Ini sebagai benda intinya sebenarnya. Kemudian pipa paralon untuk penyangga agar tidak tenggelam atau selip. Posisinya ini di sebelah kanan dan kiri roda. Kemudian tutup pipa paralon 2 buah yang besar. Ini digunakan untuk paralon tempat roda gigi penjatah. Kemudian 4 buah yang lebih kecil ini digunakan untuk menutup paralon yang digunakan untuk penyangga. Kemudian botol plastik untuk tempat benih 4 buah. Tali tambang polipropilen monofilament sebagai penarik. Ini yang kayak kain itu
supaya tidak licin. Kemudian besi siku untuk kerangka yang disesuaikan. Besi plat yang digunakan untuk roda atabela. Besi yang digunakan sebagai as roda sekaligus as roda gigi penjatah. Kemudian kayu yang didesain sebagai gigi penjatah di dalam pipa. Elektroda las, mur roda sebagai pengunci agar tidak lepas. Klem pipa penahan yang dihubungkan dengan rangka. Kemudian bearing untuk as roda, tali ripet, dan lem pralon. Alat yang digunakan untuk merancang yaitu ada alat las listrik, gerinda pemotong besi, alat ukur meteran, bor untuk melubangi pipa, kemudian gerinda pemotong pipa, gergaji roda gigi, gergaji kayu untuk roda gigi penjatah, kemudian pahat untuk mahat gigi penjatah, kikir untuk meratakan roda gigi penjatah agar smooth putaran di dalam pipanya, kemudian jangka dan pensil untuk mengukur diameter roda gigi penjatah yang dari kayu tersebut, kemudian gunting digunakan untuk memotong atau membentuk tempat benih yang terbuat dari botol bekas tersebut. Langkah-langkah perancangan secara detail yang pertama mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian potong pipa pralon sepanjang 1,2 meter, kemudian setiap 20 cm dari ujung pipa dibor dengan ukuran lubang sebesar diameter tutup botol plastik tersebut kurang lebih 3 cm. Tentunya dilubangi atas bawah dengan ukuran yang sama dan tegak lurus, sehingga dari panjang pipa 1,2 meter tersebut akan didapatkan 4 lubang untuk keluarnya benih padi. Pada lubang bagian bawahnya diberi pipa dengan diameter 3 cm atau sesuai ukuran lubang, diarahkan ke bawah ke tanah, agar lebih dekat dengan tanah tersebut untuk mencegah benih jatuh secara menyebar. Kemudian tiap ujung pipa dikasih penutup kanan kirinya itu. Masing-masing tutup dilubangi untuk dudukan bearing, tempat poros as roda. Karena jika tidak dikasih bearing, maka tutup pipa itu yang akan aus tergerus sama as yang berputar. Kemudian memotong kayu berbentuk lingkaran dengan ukuran sesuai dengan diameter dalam pipa. Harus sesuai ukuran agar rapat, tidak kocak. Kemudian ditatah dengan kedalaman 5 mm untuk menampung kurang lebih 5 benih. Dengan jarak putaran yang disesuaikan dan disediakan 2 macam ukuran pada setiap lubang. Sehingga pada 4 lubang tersebut tersedia 8 roda gigi penjatah. Karena saat ini setiap satu atabela padi hanya tersedia untuk satu ukuran jarak. Setelah selesai kemudian pada tengah lingkarannya dibor sesuai ukuran as roda. Setelah selesai kemudian dimasukkan ke dalam pipa, kemudian baru ditutup dengan penutup pipa dan bearing tadi beserta pemasangan as rodanya. Kemudian membuat roda atabela dengan menggunakan besi, dengan memberikan jari-jari plat besi agar tidak selip saat digunakan. Pada tengah rodanya dibuat poros agar sesuai dengan poros as roda, kemudian roda bisa dipasang, kemudian diberi mur dan pengancing agar tidak lepas saat digunakan. Kemudian membuat rangka atabela dengan besi siku. Kemudian pada bagian atas atabela menggunakan besi kecil saja karena hanya difungsikan untuk menyangga botol tempat benih tadi agar tidak jatuh. Dan di bagian bawah atau kanan kiri lubang diberi besi ke bawah sebagai garis sekat saat proses penanaman. Kemudian memberikan pipa penyangga pada sisi roda sebagai penahan agar roda tidak tenggelam. Jangan lupa dikasih penutup pada ujung pipa agar tidak kemasukan lumpur. Dan tentunya dengan ukuran pipa yang lebih kecil dibandingkan dengan pipa yang digunakan untuk tempat roda gigi penjatah. Kemudian pemasangannya dengan cara diklem, kemudian dikaitkan dengan rangka atabela tersebut. Langkah selanjutnya adalah melubangi bagian bawah botol plastik sebagai tempat memasukkan benih padi. Kemudian pemasangannya dengan posisi terbalik. Bagian tutup botol dipasangkan segaris dengan lubang yang ada pada pipa pralon. Kemudian dilem agar tidak goyang dan bisa ditambah dengan mengikat botol dengan rangka atabela bagian atas menggunakan tali ripet. Setelah semuanya terpasang, maka yang terakhir adalah memasang tali tambang polipropilen monofilamen dengan mengikatkan masing-masing ujung tali yang dikaitkan dengan besi rangka yang terdapat pada ujung kanan dan kiri pipa pralonnya. Alasan menggunakan tali, karena jika menggunakan besi itu belum tentu cocok dengan postur penariknya yang jika ganti orang kan beda postur. Jika sudah selesai semua, maka atabela bisa diuji coba pemakaiannya. Ini gambar
roda Atabela. Yang pertama mengukur diameternya ini menggunakan besi pipa aja. Kemudian ini juga sebagai as rodanya menggunakan pipa. Kemudian ini menggunakan plat, dihubungkan, diputar gini, terus membuat sirip-siripnya ini. Kemudian sistem dari roda gigi penjata seperti ini. Ini merupakan pipa, lubang atas yang dihubungkan dengan botol plastik tempat benih, kemudian turun sini, muter. Ini bahannya menggunakan kayu ya ini. Kemudian ditata dengan lebar kurang lebih 3 cm, kedalamannya 5 mili, akan cukup untuk 5 benih kurang lebih. Kemudian ya ini lubang bawah, kemudian disambung seperti ini menggunakan pipa agar lebih dekat dengan tanah supaya benih tidak menyebar. Kemudian plat besi ini diganti dengan menggunakan pipa, karena jika plat kayak gini ini kalau terkena lumpur bisa tenggelam juga. Kemudian ini dari rangka yang atas ini menggunakan besi yang kecil aja untuk menyangga botol tempat benihnya ini. Kemudian diikat menggunakan tali ripet supaya tidak jatuh. Kemudian hasil pengujian di lapangan. Permukaan tanah yang tidak rata akan mengakibatkan kedalaman alur yang tidak sama. Pada waktu pembuka alur bekerja lebih dalam, beban tarikan menjadi berat dan operator menjadi cepat lelah. Alur yang dangkal dapat menyebabkan perakaran tanaman kurang kuat sehingga mudah rebah. Sistem pembuangan air yang kurang baik menyebabkan benih yang jatuh di permukaan tanah akan terendam air, sehingga tanaman tidak tumbuh atau mudah mengapung dan hanyut, sehingga pertumbuhan tanaman tidak teratur. Permukaan tanah yang tidak rata ini sebenarnya pengaruhnya dari awal pengolahan tanah, yaitu saat pembajakan sawah. Kemudian sistem pembuangan air yang kurang baik ini, sistem drainasenya yang kurang bagus. Kemudian jika diperkirakan akan turun hujan, maka harus ditunda karena akan menghanyutkan benih. Masa kritis untuk padi adalah sampai tanaman berumur 30 hari. Di samping ada risiko benih hanyut karena air melimpah atau hujan, juga adanya persaingan dengan gulma, benih yang dimakan burung, dan lain sebagainya. Pada kondisi lapang, jumlah benih yang keluar biasanya lebih rendah dibanding hasil pengujian di laboratorium. Hal ini disebabkan adanya selip negatif roda penggerak. Alatnya maju tetapi rodanya tidak berputar saat di tikungan, saat kita putar balik. Persentase selip di lapang umumnya sekitar 10%, berarti benih yang keluar juga berkurang 10%. Selip atau tidak berputarnya roda disebabkan oleh tanahnya yang lembek, sehingga tidak mampu memutar roda. Cara mengatasinya adalah dengan memperlebar sirip rodanya. Kemudian kendala pada pengolahan tanah, dikarenakan sistem Atabela ini ditanam dalam kondisi anaerob, tidak basah dan tidak kering, dan harus rata. Tetapi di lapangan pengolahan lahannya terkadang masih belum rata sehingga akan terjadi genangan air di salah satu sisi yang bisa menyebabkan hanyutnya benih. Seperti di atas tadi, ini untuk memperbaikinya dengan memberikan drainase air supaya tidak terjadi genangan air di salah satu sisi. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.